Pernah nggak sih ngerasa pusing duluan pas lihat tumpukan syarat visa kerja Amerika? Tenang aja, panduan kita kali ini bakal jadi contekan pamungkas buat ngebongkar kerumitan birokrasi imigrasi AS yang seringnya bikin keder. Hari ini kita bakal bikin semuanya jauh lebih simpel. Oke, kita langsung mulai aja ya. Bangun karir di Amerika itu kan impian banyak banget profesional di luar sana. Emang sih prosesnya terkenal super ketat. Tapi percaya deh, di balik itu semua, sistemnya tuh sangat terstruktur dan sangat bisa dicapai. Asalkan kamu ngikutin langkah-langkah yang bakal kita bahas ini. Biar gampang, kita udah bagi panduan ini jadi 4 bagian utama. Mulai dari milih kategori visa, daftar periksa dokumen, langkah-langkah aplikasinya, sampai urusan biaya dan persiapan akhir. Langkah pertama, pastinya pilih kategori visa kamu. Kita mulai dari yang paling sering diincar nih, visa H1B. Nah, yang menarik di sini adalah betapa spesifiknya syarat pendidikan dan bidangnya. Visa ini dirancang khusus buat para ahli di bidang kayak IT, teknik, kesehatan, keuangan, sampai pendidikan. Syarat mutlaknya, kamu wajib punya minimal gelar S1 atau pengalaman kerja yang benar-benar setara. Pada dasarnya, pemerintah AS cuma mau narik keahlian yang spesifik banget. Selanjutnya, ada visa L1. Kalau kamu udah kerja di perusahaan multinasional dan perusahaan itu mau mindahin kamu ke kantor cabang mereka di AS, nah ini visanya. Jalur ini tuh benar-benar khusus buat transfer internal perusahaan. Simple, langsung pada sasarannya, dan jelas banget peruntukannya. Terus ada visa O1. Kategori ini bisa dibilang super prestigious karena cuma buat talenta papan atas. Kalau kamu punya kemampuan atau pencapaian yang luar biasa banget di bidang seni, sains, olahraga, bisnis, atau hiburan, ini tempatnya. Tahu persis kamu masuk kategori mana sejak awal, entah itu spesialis H1B, transfer L1, atau talenta luar biasa O1, bakal benar-benar nyelamatin kamu dari penolakan di awal. Lanjut ke langkah kedua, daftar periksa dokumen dan persyaratan. Di tahap ini, siap-siap kumpulin berkas ya. Kamu butuh bukti gelar sarjana, paspor yang masih aktif, dan pastinya surat sponsor dari perusahaan yang rekrut kamu. Oh ya, siapin juga dokumen identitas lokal kayak KTP, kartu keluarga, dan SKCK dari kepolisian. Nah, poin yang paling krusial di sini, setiap dokumen identitas lokal kamu itu wajib punya terjemahan bahasa Inggris resmi dari penerjemah tersumpah. Ini beneran nggak bisa ditawar. Selain tumpukan kertas tadi, ada satu fakta menarik yang cukup mengejutkan. Pemohon itu harus berusia minimal 19 tahun, sehat jasmani rohani, dan coba perhatiin kriteria fisik ini. Tinggi minimal 165 cm buat pria dan 155 cm buat wanita. Unik banget kan? Ini ngasih gambaran ke kita betapa detail dan ketatnya persyaratan imigrasi AS sampai ke urusan postur tubuh. Masuk ke langkah ketiga, prosedur aplikasi. Ini dia alur kronologis perjalanan aplikasi kamu. Semuanya harus urut. Pertama, perusahaan perekrut di AS harus ngajuin petisi sponsorship resmi ke USCIS. Kamu nggak bisa gerak sampai ini disetujui. Kalau udah aman, lanjut ke langkah kedua. Isi form DS 160 secara online. Ketiga, bayar biaya aplikasinya. Keempat, atur jadwal wawancara kamu. Dan kelima, ini klimaksnya. Datang ke wawancara bawa semua amunisi kamu. Dari paspor sampai surat sponsor. Sekarang, langkah keempat. Biaya dan persiapan akhir. Coba lihat angka ini, $1.717 AS. Buat visa H1B misalnya, ini perkiraan biaya yang harus disiapkan. Kalau dirupiahkan, sekitar 28 juta rupiah. Menganggarkan dana sebesar ini tuh bagian yang sangat praktis dan gak bisa dihindari dari perjalanan ini. Jangan sampai proses kamu mandek di tengah jalan, cuma gara-gara kamu gak siap secara finansial. Sebelum kita tutup, saya harus ngingetin satu hal lagi soal dokumen terjemahan tadi. Pakai jasa penerjemah tersumpah resmi itu wajib hukumnya. Kamu nggak bisa asal terjemahin dokumen sendiri cuma buat hemat biaya. Semuanya harus sesuai standar bahasa Inggris internasional supaya diakui kedutaan AS. Menggunakan jasa profesional bakal mastiin proses kamu lancar dan bebas dari penolakan birokrasi yang konyol. Jadi setelah lihat semua tahapannya, kelihatan kan kalau birokrasi AS ini emang didesain buat nyaring mereka yang benar-benar niat dan siap. Pertanyaannya sekarang bukan cuma apa kamu memenuhi syarat, tapi apa kamu cukup teliti buat naklukin sistemnya. Coba cek lagi, apa dokumen terjemahan kamu udah benar-benar siap buat panggung global?